Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bi hikmatika wansur 'alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna ya dzal jalali wal ikram. Teman-teman yang berbahagia, di pertemuan ini kita akan membahas mengenai konsep Islam dalam berbagai perspektif. Seperti saya sampaikan kemarin bahwa ada 3 pilar penting yang harus kita pahami ketika mempelajari Islam. Ada iman, ada Islam, ada ihsan. Nah, ini adalah bagian kedua dari pilar tersebut, yaitu tentang konsep Islam. Nanti saya akan mengulas Islam tapi baru dalam pendahuluan. Teman-teman perlu lebih menggali banyak lagi tentang Islam dari berbagai perspektif, terutama detail-detail daripada apa yang akan saya sampaikan. Kita memulai dari pengertian Islam. Apa itu Islam? Secara bahasa, Islam itu maknanya al-inqiyad, yang maknanya artinya tunduk. Kata Islam itu diambil dari bahasa Arab yang berasal dari kata salima, yang artinya selamat. Itu dalam bentuk akar katanya. Nah, akar kata ini lalu terbentuk dari kata aslama. Dalam bahasa Arab disebut dengan fi'il mazid, aslama yuslimu islaman, yang artinya menyerahkan diri atau tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana misalkan kita temukan dalam Al-Baqarah ayat 112, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Bisa teman-teman perhatikan lafaz bala man aslama. Aslama di sini artinya menyerahkan diri. Itu makna secara bahasa. Lalu seperti saya sampaikan tadi juga bahwa kata aslama yuslimu Islam, itu adalah bentuk masdar dari kata kerja aslama. Pemeluknya disebut dengan muslim, aslama yuslimu islaman fahuwa muslim, yang artinya orang yang memeluk Islam berarti harus menyerahkan diri sepenuhnya dan patuh seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh ajaran dan perintah dan juga menjauhi larangan-larangannya. Secara terminologis, secara istilah atau maknawi, Islam itu adalah agama wahyu yang isinya adalah inti ketauhidan atau mengesahkan Allah tanpa menyekutukannya dengan apapun, di mana ajaran ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai rasulnya dan sebagai utusannya yang terakhir. Ajaran ini berlaku atau ditujukan kepada seluruh alam, rahmatan lil alamin, tidak hanya untuk kaum tertentu. Kalau nabi-nabi terdahulu itu diutus untuk terbatas atas kaum tertentu, tapi kalau Islam berlaku bagi seluruh manusia dimanapun dan kapanpun, yang isi ajarannya menyeluruh atas seluruh aspek kehidupan manusia. Islam mengatur tidak hanya urusan agama, tapi juga urusan ekonomi, urusan sosial, urusan politik, urusan perdagangan, urusan kesehatan, dan banyak, karena hampir seluruh aspek kehidupan manusia itu diatur di dalam ajaran Islam. Islam dalam perspektif Al-Quran. Di dalam Al-Quran, kata yang bermakna Islam yang diambil dari kata salama, sin, lam, dan mim, itu disebutkan sebanyak 73 kali. Dalam bentuk lampau, fi'il madi, kata kerja bentuk lampau disebut sebanyak 14 kali. Dalam bentuk masdar, berbentuk kata benda, dalam bentuk noun, itu sebanyak 9 kali. Dan dalam bentuk kata kerja sifat, adjektif, itu sebanyak 24 kali. Contohnya misalkan kata
al-istislam. Terdapat di dalam surat Al-An'am ayat 162-163. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Kalimat wa ana awwalul muslimin ini sebenarnya berasal dari kata Islam. Muslimun itu bentuk mufrad, bentuk singularnya, bentuk pluralnya muslimuna dalam bentuk rafa, muslimin dalam bentuk nasab dan jar. Ini di Al-Qur'an disebutkan di Al-An'am 162. Begitu juga kata salim, ini satu akar kata dengan kalimat Islam yang artinya suci bersih. Terdapat dalam surat Asy-Syu'ara ayat 89, illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Yang ketiga, Al-Qur'an juga menyebut kata salam yang artinya selamat atau sejahtera. Terdapat dalam surat Al-An'am ayat 54, wa idza ja'akal ladzina yu'minuna biayatina faqul salamun alaikum kataba rabbukum ala nafsihir rahmah. Faqul salamun, kata salam yang diambil satu akar kata dari sin, lam, dan mim ini dalam Al-Quran menyebut arti dengan kata selamat atau. Berikutnya ada juga kata as-salmu yang artinya perdamaian. Terdapat dalam surat Muhammad ayat 35, fala tahinu wa tad'u ila salmi wa antumul a'launa wallahu ma'akum wa la yatirakum a'malakum. Kalimat wa tad'u ila salmi, dan ajaklah mereka untuk berdamai. Itu juga diambil dari satu kata dengan kata Islam. Lalu kata sulam yang artinya tangga. Am lahum sullamun yastami'una fi falyati mustami'uhum bisultanin mubin. Ataukah mereka mempunyai tangga atau sulam ke langit? Jadi kalau kemudian kata sin lam mim salima yaslamu salamun artinya kesejahteraan atau kedamaian, itu kalau kemudian di Al-Quran dipakai dalam berbagai versi yang artinya berbeda-beda. Tetapi tentu antara satu dengan yang lain ini pasti ada keterikatan antara kata perdamaian, antara kata menyerahkan dan lain sebagainya tadi. Bisa teman-teman renungkan dengan mendalam, mentadaburi ayat, dan lebih afdal lagi kalau teman-teman mengkaji tafsir daripada masing-masing ayat yang saya sampaikan ini. Islam itu ajaran yang tidak hanya dibawa oleh Nabi Muhammad, tetapi juga sebenarnya sudah dibawa oleh para nabi-nabi terdahulu. Jadi seluruh nabi semenjak Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Muhammad menurut Al-Quran membawa risalah yang sama, yaitu risalah Islam, risalah ketauhidan. Misalkan di dalam lisannya Nabi Nuh, dia sendiri sudah menyebut dirinya sebagai muslim. Dalam surat Yunus ayat 72, Nabi Nuh berkata, fa in tawallaitum fama sa'altukum min in ajriya illa 'ala Allahi wa umirtu an akuna minal muslimin. Ya. Jadi Nabi Nuh sendiri sudah mengatakan wa umirtu an akuna minal muslimin, dan aku disuruh supaya aku termasuk golongan muslim, golongan orang-orang yang berserah diri. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Nabi Nuh itu juga sudah membawa ajaran Islam.
Terdapat juga misalkan di dalam doanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Dalam doanya dipanjatkan begini, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Perhatikan ada kalimat muslimaini dan kalimat muslimatan. Jadi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu sudah mengakui dirinya, jadikanlah kami berdua orang yang muslim kepada engkau, dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang muslimah, umat yang tunduk patuh kepada engkau. Jadi ajaran Islam juga sudah dibawa oleh Nabi Ibrahim. Ini menunjukkan bahwa ajaran Islam itu ajaran para nabi, disempurnakan di akhir oleh Nabi Muhammad SAW. Kita juga menemukan di Al-Quran misalkan terdapat di dalam wasiatnya Nabi Ibrahim dan Yakub alaihissalam. Dalam surat Al-Baqarah 132, "Wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaquba ya bani, innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun." Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula kepada Yakub. Ibrahim berkata, "Ya bani, innallaha astafa lakumuddin." Hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sekali-kali kamu mati kecuali dalam kondisi memeluk agama Islam, kecuali dalam kondisi kamu semua orang-orang Islam. Ini menunjukkan juga bahwa ajaran ketauhidan itu juga dibawa oleh Ibrahim dan Yakub. Kita juga menemukan ajaran Islam dibawa oleh Nabi Yusuf yang dipanjatkan dalam doanya, terdapat di surat Yusuf ayat 101. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiras samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, tawaffani musliman, wafatkanlah aku dalam keadaan Islam, wa alhiqni bis salihin, dan pertemukan aku, gabungkan aku, kumpulkan aku dengan orang-orang saleh. Nabi Yusuf juga membawa Islam. Kita juga misalkan menemukan dalam perintah Nabi Musa kepada kaumnya. Wa qala Musa, ya qaumi in kuntum amantum billahi fa'alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Nabi Musa berkata, wahai kaumku, jika kamu beriman kepada Allah, fatawakkalu fa'alaihi tawakkalu, maka bertawakallah kalian kepada Allah. In kuntum muslimin, jika kamu benar-benar orang muslim. Nabi Musa, ajaran yang dibawa juga adalah ajaran Islam. Begitupun kita menemukan dalam Hawariyun, pengikut Nabi Isa yang 12 orang itu. Dan mereka juga menyebut diri mereka adalah muslim. Terdapat dalam surat Ali Imran 52, "Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah qala al-hawariyun nahnu ansarullah amanna billah wa ashhad bi anna muslimun." Ya, washhad bi anna muslimun. Kaum Hawariyin itu berkata, qal hawariyun nahnu ansarullah. Ya, kami ini penolong-penolong agamanya Allah. Amanna billah, kami beriman kepada Allah. Washhad bi anna muslimun, dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang muslim, orang-orang yang berserah diri. Dalil-dalil Al-Quran tadi menunjukkan kepada kita bahwa Islam ini ajaran ketauhidan yang sudah dibawa semenjak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Hanya saja
Kemudian akidah Islam ini oleh kaum-kaum tertentu terkadang dikhianati, terkadang menyimpang, sehingga ada ajaran-ajaran yang sudah keluar dari ajaran yang asli. Lalu kita akan memasuki 5 pilar penting di dalam ajaran Islam, yaitu yang kita kenal biasanya dengan 5 rukun Islam. Arkanul Islam. Saya yakin teman-teman semuanya sudah hafal ini karena sudah diajarkan semenjak kita kecil, waktu di TPQ, di TPA, di sekolah-sekolah, madrasah dan lain-lain itu juga diajarkan. Yang pertama, syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Membaca syahadat. Iqamatus shalah, yang kedua mendirikan salat. Ita'uz zakah, yang ketiga menunaikan zakat. Wa shaumi Ramadan, yang keempat berpuasa di bulan Ramadan, dan yang terakhir yang kelima hajjul baiti liman istata'a ilaihi sabila, menunaikan ibadah haji dengan syarat orang tersebut mampu melaksanakan haji baik dari sisi biaya maupun dari sisi keadaan kondisi masyarakat ketika melaksanakan haji tersebut. Nah, ini nanti beberapa hal ini akan saya terangkan, tetapi mungkin sangat terbatas karena kita dibatasi oleh waktu hanya 1 kali pembahasan. Saya harap teman-teman bisa mampu menggali lebih dalam lagi tentang masing-masing daripada rukun Islam ini, sehingga Islam kita menjadi mantap. Yang pertama saya ingin membahas mengenai kandungan penting dalam syahadat. Ketika orang itu melakukan syahadat, maka pasti di waktu itu dia akan melakukan ikrar ketika asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, maka di waktu itu dia melakukan ikrar, memberikan pernyataan kepada orang bahwa dirinya adalah seorang muslim dengan keyakinan yang kokoh. Karenanya syahadat menjadi pintu pertama bagi orang yang ingin memeluk agama Islam, karena disitulah dia mengikrarkan dirinya, mempersaksikan dirinya di hadapan Allah maupun di hadapan manusia kalau dia sudah berada di jalur mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mengikrarkan Nabi Muhammad sebagai rasul yang dia percaya membawa ajaran Allah. Di waktu yang sama dia juga melakukan sumpah. Karena ketika orang itu bersyahadat secara otomatis, maka dia bersedia menerima akibat dan resiko apapun dari sumpah yang dia lakukan itu. Maka orang ketika bersyahadat, maka semenjak itu dia wajib melakukan salat, wajib melakukan zakat, wajib melakukan puasa, dan ajaran-ajaran Islam wajib dia lakukan. Yang wajib, yang sunnah, dianjurkan, dan lain sebagainya. Termasuk dia berikrar, bersumpah untuk menjauhi semua larangan-larangan Allah. Maka semenjak dia bersyahadat tidak boleh berzina, tidak boleh meminum minuman keras. Baginya sebagai seorang muslim, itu semua termasuk dosa besar. Di waktu yang sama ketika dia bersyahadat, dia juga melakukan janji bahwa setiap muslim berjanji untuk setia dan mendengar sam'an wa ta'atan, siap mendengar dan taat kepada seluruh perintah Allah apapun keadaannya, apapun kondisinya. Orang ketika sudah masuk Islam, maka dia wajib melakukan sholat. Saya sakit, tidak bisa jadi alasan. Saya tidak bisa berdiri, nggak bisa jadi alasan. Pokok selama dia hidup, dia wajib melakukan salat. Tidak ada daya tawar. Kalau dia sudah muslim, karena ketika syahadat dia janji untuk amar ma'ruf nahi mungkar, memerintah kepada kebaikan dan menjauhi larangan, termasuk dirinya di waktu yang sama juga harus melakukan mentaati perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Dan orang itu ketika syahadat juga melakukan persaksian. Artinya bahwa semua umat Islam, setiap muslim, menjadi saksi atas pernyataan ikrar, sumpah dan janji yang dinyatakannya.
Karenanya kalimat syahadat itu langsung mengatakan asyhadu, aku bersaksi. Karena memang dalam hal ini dia melakukan persaksian di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Syarat-syarat yang harus ada di dalam syahadat, pertama pengetahuan. Orang yang bersyahadat itu wajib memahami isi dari dua kalimat yang diucapkan. Dan di waktu yang sama dia harus konsisten menerima konsekuensi atas ucapannya itu. Yang kedua, ada keyakinan. Ketika membaca syahadat, orang itu harus yakin tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah tanpa ada keraguan sedikit pun terhadap apa yang dia ucapkan. Lalu juga ada ikhlas. Tidak boleh seseorang itu masuk Islam karena modus. Harus semata-mata karena Allah. Hatinya bersih. Lillah. Bukan lil yang lain. Bukan karena ada kepentingan-kepentingan tertentu. Makanya syahadat itu harus dilakukan dalam kondisi ikhlas. Yang keempat adalah jujur. Antara yang dia ucapkan dan perbuatan itu harus sinkron. Tidak boleh orang itu lisannya mengucapkan syahadat tapi kemudian dia tidak melakukan hal-hal yang sesuai dengan ajaran Islam. Karenanya seperti yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu bahwa iman itu diawali dengan syahadat yang nanti isinya adalah af'alun, aqwalun bil lisan, wa taqrir wa iqrarun bil qalbi wa af'alun bil arkan. Itu harus diucapkan dengan lisan, diyakini di dalam hati dan diaktualisasikan atau diijawantahkan dalam perbuatan sehari-hari. Syahadat juga harus dalam syarat adanya kecintaan. Dalam waktu ketika dia bersyahadat berarti dia secara otomatis di waktu itu bersedia untuk mencintai Allah dan Rasulnya. Sebab cinta ini kepada Allah adalah sesuatu yang wajib dimiliki seorang mukmin. Lalu yang keenam adanya penerimaan. Yaitu hati yang menerima segala ketentuan yang berasal dari Allah dan Rasulnya. Jadi kalau kita sudah mukmin, kalau kita sudah muslim, maka seluruh yang terjadi dalam hidup kita harus kita yakini sebagai bagian dari qada dan qadarnya Allah. Yang ketujuh, adanya ketundukan. Di mana orang ketika bersyahadat wajib tunduk dan pasrah menyerahkan diri kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rukun yang kedua itu adalah salat. Mari kita mulai dengan memulai pembahasan dari definisi salat. Salat secara bahasa etimologi artinya ad-du'a wa tabriku wa tamjid. Doa, tabarruk, tabrik atau tabarruk, mencari keberkahan dan mengagungkan. Karena di dalam salat ini terdapat unsur-unsur ini. Orang ketika salat pasti melakukan doa, orang ketika salat pasti akan mendapatkan keberkahan, dan orang ketika sholat pasti mengagungkan dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan secara istilah, secara maknawi atau terminologi, sholat itu apa? At-ta'abbudu lillahi ta'ala bi aqwalin wa af'alin ma'lumatin muftatahatun bit takbiri mukhtatamatun bit taslim. Salat secara bahasa artinya at-ta'abbudu lillah, bentuk penyembahan atau peribadatan kepada Allah. Karena kalau ada orang sembahyang, ada orang melakukan ibadah kok tidak kepada Allah, tidak disebut sebagai sholat. Wujudnya bi aqwalin wa af'alin ma'lumatin, beberapa bacaan dan gerakan tertentu. Jadi sholat itu gerakannya sudah ditentukan, bacaannya juga sudah ditentukan. Tidak boleh kita itu memodifikasi sholat, ditambahi gerakannya atau ditambahi bacaannya yang tidak sesuai dengan ketentuan sunnah, itu enggak boleh. Muftatahatun bit takbir, yang diawali dengan takbir, mukhtatamatun bit taslim, diakhiri dengan salam. Takbir menunjukkan kalau kita betul-betul mengagungkan Allah. Sementara taslim, salam menunjukkan bahwa di samping kita hablum minallah, kita juga tetap harus hablum minallah. Makna salat di dalam Al-Quran.
hampir semua saya menemukan kata sholat itu selalu disertai dengan kata iqamah, yang artinya mendirikan dengan menyempurnakan syarat dan hak-hak di dalam sholat. Misalkan kita menemukan wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in wa aqamas salata wa ataz zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Jadi seluruh kata salat itu selalu disertai dengan kata iqamah. Ini menunjukkan kepada kita bahwa beda antara mendirikan sholat dengan melaksanakan sholat. Orang kalau menjadikan sholat sebagai kewajiban, itu baru melaksanakan sholat. Jadi sekedar ya karena wajib akhirnya dia sholat. Andaikan tidak wajib, mungkin dia tidak akan sholat. Baginya sholat adalah kewajiban. Berbeda dengan orang yang baginya sholat adalah sebuah kebutuhan karena dia tahu manfaat, keberkahan daripada sholat dan menemukan keindahan, kenikmatan di dalam sholat. Maka orang ini sudah dinyatakan mendirikan sholat, iqamatus sholat. Makanya bisa kita temukan para sahabat. Dalam cerita ada yang bilang versi Ali, ada yang bilang versi Umar. Dia itu ketika perang, kakinya terkena busur panah. Lalu bilang, tolong nanti ketika saya sholat, panah ini dicabut, diambil. Bisa kita bayangkan kalau kita itu kesakitannya luar biasa. Jangankan ada busur panah, dicokot nyamuk, digigit nyamuk saja kita gatel, apalagi kena panah. Masya Allah, orang yang sudah pada level tertentu, dekatnya kepada Allah sudah bisa dia rasakan. Ketika sholat dia benar-benar bermesraan dengan Allah, maka seluruh rasa sakitnya bisa menjadi hilang. Sudah hampir tidak ingat apa-apa, saking khusyuknya, saking nikmatnya dengan Allah, maka yang dia ingat hanya kedekatan dengan Allah. Ibarat orang yang sedang dimabuk cinta. Rasanya dunia hanya milik berdua, yang lain ngontrak, kan begitu. Di Al-Quran itu juga ada kata sholat yang tanpa disertai dengan iqamah. Artinya melaksanakan saja. Hal ini dilakukan oleh Allah di dalam Al-Quran sebagai celaan kepada mereka yang sholat dengan tidak sempurna. Orang yang diajak ngomong atau yang dipakai sebagai tujuan daripada kalimat ini adalah orang-orang munafik. Antaksuru minas sholati in khiftum ayyaftinakum. Atau dalam ayat lain, fawailul lil musallin. Jadi kata sholat dalam dua ayat ini tidak pakai kata iqamah. Tetapi maksud daripada ayat ini, yaitu antaksuru minas sholat. Kalian teledor dari sholat. Sholatnya sakarepe. Sholatnya semaunya saja. Tidak memperhatikan syarat, rukun, itminan, ketenangan di dalam sholat. Maka orang itu kalau sholatnya terburu-buru, sholatnya asal-asalan, itu sebenarnya di zaman Nabi ya layak disebut sebagai orang munafik. Itu. Makanya ada satu makalah yang sangat, menurut saya sangat menohok kita. Innal musallina katsirun wal muqimina laha qalilun. Banyak orang yang melaksanakan sholat, namun hanya sedikit yang mendirikan sholat. Jadi beda antara melaksanakan dan mendirikan sholat. Maka mari kita berusaha sekuat tenaga agar kualitas sholat kita betul-betul sampai pada kualitas iqamatus sholat, betul-betul mendirikan sholat. Makanya kalau mau sholat yang khusyuk, hatinya yang tenang, nanti insya Allah ketika kita menemukan kenikmatan di dalam sholat, Allah akan memberikan keberkahan hidup kita. Urgensi sholat bagi seorang muslim. Sholat menjadi tanda sekaligus motivator meningkatnya keimanan. Jadi orang itu kalau sholat berarti dia imannya kuat. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Betapa beruntungnya orang-orang mukmin, yaitu orang-orang yang di dalam sholatnya dilaksanakan dengan khusyuk. Inna baina rajuli wa baina syirki wal kufri tarkus sholat. Sesungguhnya antar laki-laki syirik dan kafir, apakah dia musyrik atau dia kafir,
tarkus shalah. Ini sebuah kritikan yang luar biasa bagi kita. Jadi kalau ada orang ngaku muslim, mukmin, tapi masih meninggalkan sholat, itu sebenarnya pantas dikatakan dia kafir atau musyrik. Karena yang membedakan orang itu mukmin dengan kafir atau mukmin dengan musyrik adalah sholat. Maka ayo sekuat tenaga kita jangan sampai meninggalkan sholat. Khawatir kita itu mendekati kekafiran. Salat menjadi tuntunan kebaikan sekaligus tameng atau benteng dari keburukan. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Insyaallah pokok kita ini senantiasa mendirikan salat akan dijauhkan dari perbuatan-perbuatan yang kotor, perbuatan-perbuatan yang mungkar, sehingga kita dijauhkan dari kemaksiatan. Rasanya tidak mungkin ada orang itu maksiat dalam keadaan salat. Makanya ayo. Dan efek yang akan kita dapatkan insyaallah kita menjadi orang-orang yang dijauhkan dari fahsya dan mungkar. Salat juga menjadi salah satu faktor turunnya rahmat Allah. Wa aqimus shalah wa atuz zakah wa atiur rasul la'allakum turhamun. Jadi kalau kita ingin dicintai Allah, kita ingin diperhatikan Allah, mendapatkan kasih sayangnya Allah, temukan itu semua di dalam salat. Insyaallah kalau kita salat termasuk orang-orang yang dirahmati Allah. Kita menuju kepada pilar berikutnya yaitu zakat. Apa itu zakat? Zakat ini dari kata zaka yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Dinamakan zakat karena di dalamnya terkandung harapan untuk mendapatkan keberkahan, membersihkan harta, jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebaikan. Secara istilah zakat itu adalah harta tertentu yang dikeluarkan apabila telah mencapai syarat yang diatur sesuai aturan agama, dikeluarkan kepada 8 golongan penerima zakat. Gitu ya. Itu. Ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Fakir, miskin, amil, mu'allaf, hamba sahaya, gharimin, fisabilillah, ibnu sabil. Bedanya fakir dengan miskin gini. Fakir itu orang yang tidak punya pekerjaan tetap. Jadi fakir misalnya sama-sama orang yang tidak punya uang, orang yang ekonomi lemah, tapi kalau fakir yang tidak punya pekerjaan tetap dan uangnya nggak cukup. Kalau miskin punya pekerjaan tetap, tetapi hasil daripada pekerjaannya itu nggak cukup. Saya sering mengibaratkan kayak gini. Kalau miskin itu orang yang gambarannya punya pacar tapi kurang kasih sayang. Kalau fakir lebih parah lagi. Udah nggak punya pacar, jomblo, kurang kasih sayang. Nah itu bedanya fakir sama miskin. Amil itu panitia zakat. Mu'allaf itu orang yang baru masuk Islam. Hamba sahaya itu budak yang sekarang sudah nggak ada lagi. Gharimin yaitu orang yang terlilit hutang. Fisabilillah orang yang berjuang di jalan Allah. Ibnu sabil orang yang sedang melakukan perjalanan. Kedelapan ini berhak menerima zakat. Di kita rata-rata yang ada ya fakir, miskin sama amil. Mu'allaf. Yang kadang yang lain-lain agak susah. Zakat itu ada 2 jenisnya. Zakat fitrah dan zakat mal. Bukan zakat mall, zakat mal. Zakat fitrah itu adalah zakat yang wajib dikeluarkan menjelang hari raya Idul Fitri pada setiap akhir bulan Ramadan. Dibayar sebanyak 1 sa' sekitar 3,5 liter atau 2,8 kg dari makanan pokok masing-masing daerah. Kalau di kita ya beras. Zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan karena penghasilan seperti pertanian, hasil tambang, hasil laut, hasil perniagaan, zakat profesi, dan lain-lain. Itu ada perhitungannya masing-masing yang kalau kita bahas tentu membutuhkan pembahasan yang lama. Makanya teman-teman silahkan ya, mempelajari lebih dalam tentang masing-masing daripada ini. Lalu puasa. Secara etimologi puasa itu adalah artinya menahan, al-imsak. Secara terminologi, puasa itu adalah ibadah yang dilakukan dengan menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, makan, minum, dan lain sebagainya. Dimulai semenjak terbitnya fajar sampai dengan terbenamnya matahari, disertai dengan niat karena Allah, dengan syarat dan rukun yang ditetapkan oleh Allah. Macam-macam puasa. Jadi puasa itu ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Puasa wajib itu contohnya apa? Puasa Ramadan. Ini sebentar lagi kita Ramadan, mudah-mudahan ketika Ramadan kita sudah dibebaskan dari corona sehingga bisa lebih ibadah dengan khusyuk, bisa
jamaah sholat 5 waktu dengan tertib, bisa kemudian sholat tarawih dan sholat-sholat sunnah yang lain bersama-sama di masjid. Dilakukan setahun sekali pada bulan Ramadan. Yang kedua puasa qadha, yaitu puasa yang dilakukan oleh orang yang meninggalkan puasa karena halangan. Misalkan ada perempuan uzur karena haid, karena nifas, atau ada orang karena melakukan perjalanan atau sakit, akhirnya nggak berpuasa. Itu nanti di waktu ketika sudah suci bagi perempuan yang haid atau nifas, atau sudah di rumah wajib mengqadha. Puasa nazar, yaitu puasa yang dikerjakan karena dia nazar. Misalkan begini, saya kalau lulus tahun ini nazar mau puasa 10 hari. Berarti dia wajib melakukan nazar tersebut. Selama itu adalah hal-hal yang baik. Kalau misalkan itu ada hal yang buruk, tidak wajib dilaksanakan. Misalkan begini, kalau ada maling misalkan nih, kalau saya nanti malam mendapatkan ini, saya nanti puasa, itu nggak boleh dilakukan. Puasa kafarat, puasa yang wajib dikerjakan karena dendam, melanggar sesuatu. Misalkan ada orang berhubungan badan suami istri pada siang hari di bulan Ramadan, maka dia wajib kifarat. Ada orang yang ihram, melanggar aturan ihram, maka juga dia nanti, misalkan dia lagi haji atau umroh, lagi ihram, kemudian melanggar aturan-aturan ihram, maka dia wajib menggantinya dengan puasa kafarat. Ada juga nama-nama puasa sunnah atau jenis-jenis puasa sunnah. Puasa 6 hari di bulan Syawal, ya. Jadi kalau setelah puasa kita juga dianjurkan, disunahkan berpuasa lagi di bulan Syawal sebanyak 6 hari. Barang siapa man atba'a sittan min Syawal ka'annahu shaumad dahri, itu fadilahnya. Barang siapa berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka seolah dia berpuasa selama 1 tahun. Puasa Tarwiyah tanggal 8 bulan Haji Dzulhijjah dan puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah bagi orang yang ada di tanah air. Bagi yang haji tidak sunnah. Puasa Tasu'a yaitu tanggal 9 Muharram dan disunahkan untuk dilanjutkan dengan 10 Muharram atau 10 dengan 11. Ini bulan Hijriah. Puasa Ayyamul Bid yaitu setiap bulan pada bulan Hijriah tanggal 13, 14, 15. Disebut dengan puasa Ayyamul Bid karena dilakukan pada saat rembulan berada pada posisi purnama. Puasa Nabi Daud yaitu puasa yang sehari puasa, sehari tidak. Itu puasa Nabi Daud dan ini sebaik-baiknya puasa sunnah menurut Nabi. Yang keenam adalah puasa Senin dan Kamis. Ini puasa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad hari Senin karena Nabi Muhammad dilahirkan, hari Kamis karena Nabi Muhammad mengatakan bahwa hari itu amal kita diserahkan kepada malaikat. Yang terakhir yang kelima yaitu haji. Secara bahasa haji itu artinya menyengaja atau mengunjungi. Secara istilah haji itu berarti berkunjung ke Baitullah, ke Masjidil Haram untuk melaksanakan beberapa amalan seperti wukuf, tawaf, sa'i serta amal lainnya pada waktu-waktu yang tertentu untuk mendapatkan pahala dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesempatan untuk bisa beribadah haji ke Baitullah. Amin. Haji itu sebenarnya dilakukan semenjak dari Indonesia. Cuma kalau saya terangkan mulai dari rumah sampai ke embarkasi, kemudian ke bandara, kemudian ke Mekah, kemudian ke Madinah, atau kalau gelombang 2 dari embarkasi ke Madinah, baru ke Mekah, itu nanti terlalu panjang. Ini saya hanya akan terangkan ibadah haji yang dilakukan ketika sudah di Mekah. Karena total ibadah haji di Indonesia itu rata-rata sekitar 40 hari. Tapi sebenarnya ibadah haji yang sesungguhnya itu hanya dilakukan dari tanggal 8 sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Jadi ketika tanggal 8, para jamaah haji itu akan persiapan menuju Arafah, ini hari Tarwiyah. Nanti tanggal 9 Dzulhijjah baru mereka akan melakukan wukuf di Arafah. Kemudian malamnya mereka akan mabit di Muzdalifah. Kemudian besoknya tanggal 10 mereka akan menuju ke Mina untuk melakukan jumroh, melempar jumroh. Ya, baik itu jumroh ula, wusta maupun aqobah. Nah, ini pada tanggal 10 ini mereka melempar jumroh aqobah dan melakukan tahallul yang pertama, mencukur rambut. Ya, ini tahallul awal namanya. Lalu kemudian pada tanggal 10, 11, 12, 13 mereka akan melontar jumroh, melempar jumroh, ula, wustu, aqobah. Lalu setelah selesai mereka akan melakukan tawaf ifadah. Lalu melakukan sa'i, setelah itu tahallul yang kedua. Udah beres. Jadi sebentar sekali sebenarnya haji itu. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk diresum
dan dikerjakan tugasnya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan saya sampaikan lagi, untuk kemudian secara lebih detail dan mendalam silakan teman-teman mencari referensi-referensi yang lain agar keimanan kita, keislaman kita betul-betul kuat dan kita menjadi muslim yang taat yang baik. Demikian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.